Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kejaksaan Agung memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah berada di Indonesia. Hal itu menepi spekulasi yang menyebut Febri sedang melaksanakan ibadah umroh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Langkah pencegahan yang diterapkan saat ini bersifat sementara, sejalan dengan permintaan awal Polda Metro Jaya sebelum berkas perkara dialihkan. Sementara ya, 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun menjadi tanda tanya. Terlebih hingga saat ini Febri belum juga ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, oh, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal Febri Adriansyah dan Don Rito berpergian ke luar negeri usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Rabu siang. Kunjungan tersebut untuk menyerahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik tiba di gedung Bundar Pitsus sekitar pukul 11.30 menggunakan 5 kendaraan termasuk 2 mobil mewah. Setelah tiba, penyidik menurunkan sejumlah box kontainer bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI, 2 bingkai foto, dan 1 bingkai foto berukuran besar yang dibungkus kain. Seluruh barang ini kemudian langsung dibawa masuk ke gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Selain itu, terlihat juga 2 kendaraan mewah, yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru turut diparkir di area gedung. Diketahui pada hari Selasa kemarin, penyidik juga telah mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah barang bukti berupa box kontainer. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, Bagus Prasetya Adi di Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat sore, Bagus. Bagaimana informasi terkini pasca pihak dari kepolisian datang ke Kejagung? Baik, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Kejaksaan Agung hari ini resmi menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik atas kasus penanganan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana tadi Kepala Umum Penerangan Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa untuk penanganan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibentuk tim khusus beranggotakan 9 anggota yang terdiri dari mantan
jaksa dari alumni Komisi Pemberantasan Korupsi, dari mana tim ini nantinya akan menyelidiki seluruh bukti dan dokumen yang sudah diserahkan Polri ke Kejaksaan Agung, di mana Anang Supriyatna juga menyebut pemilihan 9 anggota ini, tim khusus ini, di mana untuk menjaga independensi dan juga profesionalitas penyelidikan mantan Japitsus dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi PT Asabri dan juga tindak pidana korupsi batubara PLN dan juga tindak pidana korupsi penyelesaian utang dari anak BUMN Krakatau Steel. Yang mana setelah sprindik ini turun, Anang Supriyatna Kapes Pukem, maksud kami Kepala Penerangan Umum Hukum Kejagung, menyebut bahwa sprindik ini keluar dan saat ini perkara kasus ini sudah resmi ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung yang dibentuk tadi 9 tim tadi. Yang mana bukti-bukti tersebut sudah diserahkan, di mana hari ini Kortas Tipikor Polri kembali menyerahkan bukti dokumen dan juga bingkai foto hasil penggeledahan di 3 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor dan juga Polri bersama Polda Metro Jaya. Yang mana tadi Anang Supriyatna juga mengatakan bahwa pengalihan kasus ke Kejagung ini tidak serta-merta menggugurkan status tersangka dari mantan Japitsus Febri Adriansyah itu sendiri, dan merupakan juga akan Jagung juga akan menghasilkan atau juga akan terus berupaya mengungkap fakta-fakta tindak pidana mega korupsi yang melibatkan mantan Japitsus Febri Adriansyah itu sendiri. Dan juga saat ini kami juga terus memantau keberadaan dari mantan Japitsus Febri Adriansyah, di mana menurut Kepala Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, saat ini Febri Adriansyah masih berada di Indonesia, yang mana beberapa hari lalu Polri telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Imigrasi untuk memberikan pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Japitsus Febri Adriansyah selama 20 hari, di mana pencekalan itu untuk mengungkap fakta-fakta atau juga maksud kami juga mengungkap FA atau Febri Adriansyah untuk mengungkap fakta-fakta perkara korupsi, 3 perkara korupsi yang melibatkan mantan Japitsus tersebut. Dan juga kami juga mengabarkan kepada Anda Cikal dan pemirsa bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menyetor rekomendasi nama pengganti dari mantan Japitsus dari Febri Adriansyah. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Bagus atas informasinya dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya.
Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Sebelumnya, penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya datangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Selasa siang. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selasa siang untuk menyerahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan pun langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Sementara itu, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personel FBI Amerika Serikat hadir di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan juga Singapura. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Meski kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hingga kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.